Lagi dengan Suneng Siu di sini. Ya, kita lanjutkan pembicaraan kita yang hot banget. Ya, bagus sekali pembicaraan dari hati. Luar biasa kalau kita bisa melihat dan mendengar ada seseorang yang bisa bangkit dari keterpurukan dan dia menerima segala kehidupan apa adanya, membukakan tangan buat dirinya dan buat orang lain, buat semua yang ada di sini. Luar biasa. Kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri, kita bukan siapa-siapa. Sehebat-hebatnya kita, tetapi hanya diri sendiri yang kita pikirkan, maka kita tidak ada apa-apanya. Tetapi saat kita mau mengorbankan diri kita untuk orang lain, maka kita sudah menjadi orang yang luar biasa. Diri kita akan dipakai olehnya untuk kebaikan yang lebih besar lagi. Ya, luar biasa sesi 1 dengan si Bapak Ritson ini luar biasa sekali, membuat pencerahan buat kita dan lain kawan-kawan semua di sini. Ya, nah kita akan undang kembali ya. Sepertinya masih belum terhubung ya. Kita tunggu sebentar lagi mungkin. Ya, silakan buat teman-teman berkumpul dulu. Kita tunggu di sini kehadirannya. Silakan join. Dan kita lanjutkan sesi 2 ketika yang buta menuntun dan membimbing mereka yang buta juga. Bagaimana ini? Orang buta membimbing yang buta juga. Tetapi ternyata di dunia ini tidak ada yang impossible. Yang impossible adalah batin kita, hati kita, mata kita tertutup dari segala kemuliaan, dari segala kebaikan. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kita hanya berfokus pada diri sendiri dan melupakan bahwa apa tujuan kita hidup, mengapa kita hidup, dan apa yang harus kita langkahkan ke depan, dan bagaimana kita bisa menjadi berarti di dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, kita kembali undang Bapak berbahagia. Silakan disimak edisi part 2 dengan Bapak spesial kita pada hari ini yang luar biasa. Bukan luar binasa, tapi luar biasa membinasakan yang harus binasa. Kesombongan diri kita, keangkuhan, keegoanmu, ketika itu diberikan perubahan dalam hidupmu, kamu bukan siapa-siapa, apa yang harus disombongkan. Dan inilah dia kehidupan. Selamat datang kembali Pak Ritson. Maaf mengganggu waktu makannya, ntar saya kirimin pakai GoFood. Nah, di sini banyak nih, ada bebek packing, ada Omega Kitchen. Keren. Pokoknya kirim paket banyak-banyak ke Yayasan El Sapan ya. Pondok Bambu. Iya. Ya, kita lanjut Pak. Tadi temanya yang buta membimbing yang buta ya. Siap. Ya, siap. Ya. Monggo. Ya. Jadi setelah menerima diri, kemudian saya menikah, maka berdasarkan tadi terakhir baru ketemu mertua. Baru ketemu mertua. Ketemu mertua. Ya, artinya setelah kami menikah dan sebagainya, kemudian pulang ketemu mertua, hubungan kekeluargaan semua dipulihkan, saling menerima, saling menguatkan, saling memotivasi. Maka semua itu berubah menjadi energi yang kuat untuk mempengaruhi hidup kita dalam perbuatan-perbuatan kebaikan serta perwujudan atas ekspektasi hidup. Ya, ini penting. Amin, luar biasa. Ini penting. Inilah yang perlu kita dengarin. Serius, buka telinga, buka hidung. Mendengar lewat hidung. Jadi kadang-kadang orang merasa hal-hal yang semacam itu tidak ada kaitannya dengan performance hidup kita. Padahal sangat berkaitan. Bahwa mertua, keluarga besar, orang-orang di sekeliling yang selama ini mungkin dari pihak kita merasa mereka itu curang, mereka itu jahat, dan kemudian tiba-tiba kita mendatangi mereka, hubungan, relasi menjadi lebih baik, maka semua itu yang hitam akan berubah menjadi putih, dan akhirnya
dia akan mempengaruhi performance hidup kita. Kalau tadinya seperti mobil jalannya hanya 40 km, dengan semuanya dipulihkan, saling memaafkan, saling mendukung, saling mendoakan, itu larinya kencang, bisa 80, bisa 100, bisa 120. Ya. Ya. Jadi biasa. Kalau kita mau ingin hidup kita maju lebih kencang, maka jangan pernah menganggap remeh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita masih punya akar pahit kepada siapa saja, kepada mantan istri kah, kepada mertua kah, kepada mitra bisnis kah yang nipu kita, pokoknya bereskan itu deh, bereskan. Ya. Kalau kita sudah bereskan, maka kita akan dipacu kencang ke depan. Nah, itu yang terjadi dalam hidup saya. Manakala kami semua keluarga sudah saling memaafkan, saya juga memaafkan 5 saudara saya, karena selama saya buta, 5 saudara ini juga yang laki-laki, saudara kandung, mereka juga tidak maksimal dalam mendampingi saya. Hanya ada kakak nomor 5 itu yang peduli. Ya, jadi ingat bahwa kakak, adik, sepupu itu mereka bisa berubah pikirannya dengan keadaan kita. Kalau sekarang kita dalam keadaan yang semua serba ada, mereka minta tolong, bisa kita tolong. Satu saat kita terpuruk, aku yakin mereka itu pasti ada yang meninggalkan kita. Oleh karena itu, untuk kita bisa hidup lebih cepat ke depan, harus membereskan yang lalu-lalu itu agar hati kita jernih. Hati kita jernih. Nah, kemudian beresin dulu, jangan sampai kesangkut nanti ke depan-depan hidup kita malah keseret ya. Lebih baik semuanya dilepaskan, diikhlaskan, dituluskan, dimaafkan. Yes, betul sekali. Betul sekali. Nah, kemudian kami kembali ke Jakarta dan akhirnya memulai membuka pelayanan, karena saya sendiri merasa sebagai tunanetra baru, apabila tunanetra itu tidak... Ada juga orang kaya baru, Pak. Orang kaya baru. Ada aja Bapak ini. Sebagai tunanetra baru, apabila hidup tidak mandiri, hidup tidak merdeka, maka hidup tunanetra itu akan merepotkan dan mengganggu orang lain. Kemudian saya setelah banyak belajar di Lembaga Daya Dharma di Komplek Gereja Katedral, akhirnya saya bilang sama istri, mari kita membangun satu wadah untuk mengakomodir generasi tunanetra di Indonesia, sehingga mudah-mudahan kita dapat melahirkan generasi yang cakap, unggul, yang terpercaya, yang kompatibel, dan seterusnya. Nah, kebenaran istri saya senang untuk melayani di panti jompo, dan saya senang untuk melayani anak-anak. Maka ketemulah kami, maka kami memulai membuka pelayanan itu. Tahun 2006. 2006. Luar biasa, 14 tahun. 14 tahun. 2006. Dia biasa. Istri saya berhenti menjadi guru, istri saya berhenti juga menjadi karyawan salah satu perusahaan, dan 100% waktunya dibaktikan untuk keluarga, untuk saya, dan untuk kegiatan pelayanan ini. Jadi kami berdua total. Saya juga sejati. Saya juga keluar dari pekerjaan, kamu resign, kemudian saya berhenti menjadi dosen, dan full pikiran, perasaan, perbuatan, perilaku, semuanya untuk membangun pelayanan ini. Luar biasa. Karena kalau bercabang-cabang itu agak rumit. Betul. Betul. Maka kami memulainya bukan dengan uang yang banyak, bukan dengan tempat yang mewah. Istri saya bilang, bagaimana mungkin kita bisa membangun pelayanan sementara kita rumah tangga baru. Saya bilang kita harus bertekad besar, berpikir besar. Seperti Profesor Yohanes bilang, Yohanes Surya, berpikir besar, berperasaan besar, punya mimpi besar, maka hasilnya pasti besar. Jadi saya bilang kita harus berpikir besar, jauh ke depan.
jangan lihat hari ini. Karena kalau kita tergoda dengan apa yang kita perbuat mula-mula ini, maka kita tidak akan pernah melangkah maju. Ya. Akhirnya kami saling menguatkan, kami menyewa satu rumah sederhana, satu pintu, rumah kontrakan, di dalamnya ada kamar, ada ruang tamu, ada kamar mandi, ada dapur kecil. 3x7 rumah kami sewa. Itu di Cipinang Borobudur. Ya. Oh, dekat Cipinang. Ya, dekat Rumah Sakit Persahabatan, Rawamangun. Masyarakat menerima saya dan istri, kemudian masyarakat di situ orang Betawi kebanyakan, mereka tidak melihat saya Kristen, istri Kristen, tapi mereka menerima kami sebagai bagian dari mereka. Kemudian istri memulai dengan mengambil satu anak namanya Yohanes Immanuel. Yohanes Immanuel. Yang baru dimulai. Ya, Yohanes Immanuel ini 3 bersaudara, dia anak bungsu, anak yatim piatu. Di usia dia 6 bulan, dia dibuang oleh ayahnya di Kalimantan. Kemudian diambil oleh tantenya, dibawa ke Jakarta, dipelihara, dirawat di Kerawang, dan dalam keadaan dia buta, akhirnya berjumpa dengan kami, dan anak inilah yang menjadi anak pertama yang kami didik. Yohanes, sama seperti Yohanes Pembaptis. Pertama kali Pembaptis Yesus. Permulaan yang bagus, langkah awal yang bagus, dan di sanalah Roh Kudus turun. Memang semua ada jalannya ya Pak, luar biasa, indah. Saya senang ini ilmunya cocok logi. Kudu begitulah zaman sekarang, belajar sama Jaya Suprana, jangan cuma bisa main piano. Bisa cocologi, akhirnya anak ini gizi buruk, dalam keadaan kami yang sangat minim, sangat terbatas, karena saya hanya mengandalkan panggilan untuk ceramah begitu, padahal saya belum pendeta dan bukan pendeta, tetapi banyak orang ingin mendengarkan motivasi, ingin mendapatkan inspirasi, hanya mengandalkan itu. Kemudian kami melayani dengan ikhlas, mengajari dia toilet training, mandi, buang air besar, air kecil, semua kami ajarin. Anak ini menulis, baca tulis braille, main keyboard, bernyanyi, semuanya kami ajarin. Dalam keadaan begitu, kemudian saya ke Lampung. Umur berapa sih Yohanes, Pak? Waktu kami ambil itu umur 8 tahun. Oh, oke. Berarti saya gambar ini masih kecil sekali, 8 tahun. Ya, 8 tahun. Kemudian saya diundang ke Lampung Timur di Kampung Layan. Nah, setelah di Lampung Timur, Kampung Layan itu namanya Karya Tani di Labuan Baringgai. Saya ke sana untuk ceramah, dan di salah satu gereja itu ada satu keluarga punya anak duanya buta. Namanya Yanto, dan yang kedua adiknya Junius. Nah, orang tuanya orang tuanya normal. Nggak buta. Tidak. Anaknya dua-duanya buta. Anaknya hanya 4. 2 anaknya. Anaknya 4. Anaknya 4 tapi 2 meninggal. Tinggal 2 yang dua-duanya tidak bisa melihat. Sudah tidak bisa melihat, tidak punya bola mata. Dua-duanya. Wah. Kenapa, Pak? Sudah tidak punya bola mata, gangguan komunikasi. Ekolalia. Jadi ekolalia itu mengulang apa yang kita ucapkan. Ya. Ekolalia. Seperti, mohon maaf, seperti burung beo. Jadi kalau kita bilang selamat siang, dia juga selamat siang, gitu-gitu. Selamat siang. Ya, gitu-gitu. Mari makan, gitu. Kira-kira begitulah. Ekolalia namanya. Ekolali kalau bahasa Jawa, lali itu lupa. Kalau ekolali itu si Eko lupa gitu. Lupa. Akhirnya itu dua-duanya dari Lampung terus diadopsi. Ya, saya tanya kenapa Ibu? Mereka juga tidak mengerti. Jadi masyarakat sekitar
menganggap mereka ini pesugihan. Artinya untuk mencari kekayaan, tumbalnya anaknya. Ya. Jadi sudah punya anak disabilitas, kemudian mendapatkan lagi bully, persekusi, dan tuduhan daripada masyarakat sekitar. Masyarakat. Iya. Tega jadi, ya. Teganya. Jadi kemudian saya ajak mamanya Yanto dan Judius ini untuk memeriksakan di klinik. Ya. Kemudian setelah diperiksakan di klinik, dokter bilang ibu ini ternyata kena virus tokso. Oh, dari kucing ya? Iya, pokoknya dari binatang. Bisa binatang. Ya, toksoplasma. Iya, binatang. Jadi biasa miara kucing atau merpati. Iya, jadi dokter bilang kalaupun nanti ibu akan punya anak 10, dapat dipastikan ya itu akan cacat semua. Jadi mulai saat itu saya bilang, saya sampaikan kepada Baba Jayanto dan Judius ini, ibu sebelum dibersihkan ini tokso ini, ibu belum boleh dulu punya anak, begitu. Nah, karena hidup mereka terbatas, waktu itu belum ada BPJS dan lain sebagainya, akhirnya ibu ini tidak melakukan pembersihan virus itu, tetapi hanya mengikat kandungannya supaya tidak hamil lagi. Maka selanjutnya, ibu ini dan suaminya berkata, Ibu Bolyani dan Pak Paimen, Pak Ritson ini anak kami bagaimana? Ya, saya bilang, aduh, bagaimana ya? Kita melihara, merawat Johannes aja dengan keluarga baru yang tidak punya penghasilan tetap, ini sudah rumit. Nah, tapi istri saya bilang, nah ini memang penting, istri yang hebat. Istri saya bilang, kita bawa. Mantan kita yang bawa. Hebat, istri yang hebat. Kita bawa, jangan takut karena Tuhan sudah membuktikan kita tidak pernah kelaparan selama ini, sekalipun sederhana hidup kita. Oke, saya bilang kalau kamu yakin, saya yakin kita bawa. Maka singkat cerita dalam proses Yanto kami bawa, tapi karena dia sudah usia lebih besar, maka kami sekolahkan di SLB Bakti Luhur yang ada di Ciputat. Ciputat. Karena waktu itu kami belum berbentuk badan hukum, belum. Baru semacam rumah singgah yang baru niatnya, jadi belum dilegalkan. Kemudian setelah Yanto kami bawa ke SLB Bakti Luhur, sudah lega, kemudian akhirnya si Judius ini pun kami bawa tinggal bersama kami. Waktu itu Judius umurnya 6 tahun. Wah, lebih kecil dari Yohanes. Lebih kecil. Dan tinggallah bersama kami dengan Yohanes, berempat di sana. Si Judius ini sangat aktif dan dia tidak mau makan makanan lain selain mie rasa ayam bawang, begitu. Nah, bagaimana bagaimana cara merubah itu prosesnya panjang karena ternyata setelah kita periksa di salah satu rumah sakit, Judius dideteksi selain tunanetra, ekolalia, gangguan komunikasi, dia juga ada autisnya. Oh, banyak kan micin, Pak ya. Iya, jadi dalam istilah kami itu MDVI, Multi Disability Vision Impairment. Nah, maka kami mulai memberi pengajaran. Tiap pagi saya bawa mereka latihan berjalan pakai tongkat. Kemudian tidak lama dari itu, 1 atau 2 bulan setelah kami ambil Judius, tiba-tiba datang satu keluarga bersama satu anak. Anak itu dipikul di pundak ayahnya, datang diantar ke tempat kami yang kontrakan itu. Anak itu bernama Tegar Pambudi. Wah, Tegar. Usianya 5 tahun, berat badannya 10 kilo. Lebih 10, kecil 40 kilo. 40 kilo. Oh, 5 tahun 40 kilo. Oh, udah berat. Berat sekali. Over. Ya. Apa yang terjadi, si Tegar ini tidak bisa jalan, tidak bisa bicara, tidak punya bola mata, tidak bisa bergerak. Wah. Saya bilang, Tuhan memutus. Saya bilang sama istri saya, Mbak, ini kita dapat apa lagi nih? Gitu. Titipan dari Tuhan. Saya bilang
Kalau seperti Junius kan sekalipun tidak punya bola mata dan gangguan Bisa komunikasi bergerak. autis Ya. bisa berjalan, bisa jalan. Iya, betul. Ya. Ini duduk aja kagak bisa, Suhu. Iya. Karena tulang Iya, belakangnya tahu. itu tulang belakangnya lunglai. Wah, Pak Rison, kita kedatangan Pak Anton nih, Teddy nih, TX Travel nih. Oh, luar biasa nih Pak Anton. Salam jumpa Pak Anton. Iya. Iya, nanti Pak Anton kita kunjungan ya ke sana ya, Yayasan Elfasan. Di sana luar biasa Pak Anton. Ya. Mungkin mau ngajak anak-anak semua jalan-jalan. Siap. Dengan TX Travel. Oke, lanjut ya Pak Rison. Ya, lanjut. Iya. Datanglah si Tegar yang tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan, tidak bisa bicara, tidak bisa mengungkapkan sesuatu. Saya bilang, ya Tuhan, ini berarti anak ini si Tegar 100% full service. Artinya semua akan dilayani. Iya. Terus orang tua ini tidak ada orang pada saat itu. Tidak ada pengasuh, tidak ada pengasuh. Iya, belum tidak ada pengasuh. Siapa-siapa. Tidak ada karena tidak sanggup membayar, tidak sanggup membayar. Iya. Iya. Jadi bapaknya Tegar sama mamanya bilang kalau boleh ada kami juga di sini. Tapi kami tidak bisa bayar apa-apa karena mereka juga nelayan di Banyutowo, Pati, Jawa Tengah. Oh, daerah Pati, iya. Iya. Istri saya bilang, bagaimana nih? Saya bilang, iya, kalau kita bilang kagak boleh di sini, bayangkan mereka pulang lagi ke Pati tuh. Iya. Ya sudah, saya bilang, kami terima. Ya. Waduh. Kami terima, kemudian 2 hari kemudian orang tuanya pulang, tetangga-tetangga yang komplain sama kami. Rumah kecil, nampung banyak. Bukan itu. Tetangga bilang, kenapa diterima anak begini? Ya, anak begini kan bikin repot, Pak Ritson. Jadi bukan soal kapasitas, tapi mungkin mereka lihat kondisi kami rumah tangga baru, yang tidak punya pekerjaan tetap, kedatangan lagi satu anak yang sudah pasti adalah pengeluaran uang. Pasti, karena akan beli pampers, itu pasti. Tapi istri saya menguatkan kita jalan terus. Ya, kita sudah ada di area ini, jangan mundur lagi, tatap ke depan, maju terus. Ya, akhirnya nyari di mana, Pak? Istri kayak gitu lagi, Pak. Itu benar-benar malaikat tak bersayap bidadari yang dititipkan. Luar biasa. Aduh, semangat tuh kata Pak Anton tadi. Semangat, Pak. Ya. Akhirnya saya secara perlahan tidak punya ilmu pendidikan luar biasa, tetapi saya belajar anak ini harus dijemur tiap hari supaya dia kena matahari, kena udara. Maka setelah kami kasih sarapan, kasih mandi, kasih pakai pampers, saya kasih berdiri di pagar di depan rumah, saya ikat kakinya, saya ikat badannya, saya ikat tangannya di pagar supaya dia bisa dijemur kurang lebih 1,5 jam. Dari jam 7 sampai jam 8. Tiap hari itu. Tiap hari. Sambil saya pijat-pijat massage dia punya telapak kaki, jari-jari, betis, paha, semua supaya menstimulasi saraf-saraf. Padahal saya nggak punya ilmu pijat, pokoknya saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Gitu. Ya, sambil berdoa, Tuhan, tolong kasih hikmat, bimbing supaya kami bisa merawat anak ini sebaik-baiknya. 2006 dia datang, kemudian 2007 kami pindah ke Ekor Kuning, belakang Terminal Rawamangun. Ketika kami pindah, suatu saat saya melatih anak-anak jalan setiap pagi pakai tongkat. Si Tegar saya bawa keluar. Setelah saya bawa keluar Tegar, kemudian saya bilang, Tegar, kamu berdiri sendiri sekarang. Otomatis pagi itu dia berdiri sendiri. Suhu. Wah, masih 40 kilo. Apa udah turun? Sudah turun. Ya. Yes. Dia berdiri sendiri dan berdiri. Ya. Berdiri. Kemudian saya kasih pegang tongkat, di ujung saya pegang, di ujung dia pegang. Saya melangkah satu, saya bilang, ikut. Padahal dia kagak bisa ngomong. Saya bilang, Tegar, ikut Pak Ritson. 1. Dia ikut. Waduh, itu luar biasa. Berkat, rahmat, dan nubuat
Miracle. Hebat. Saya nggak bisa ngomong nih, tersendat nih. Aduh, luar biasa, saya nggak bayangin itu Pak. Ya, apalagi Bapak. Ada kepuasan batin yang tidak bisa dibayar dengan uang, dengan hadiah, dengan upah kerja, dengan segala macam. Tidak bisa. Tidak bisa. Suhu. Tidak bisa dibayar. Ada kepuasan batin, saya menangis, saya bilang, ya Tuhan, tidak sia-sia apa yang Kau berikan kepada kami. Dari anak yang tidak bisa duduk, tidak bisa bergerak, sekarang dia sudah bisa berdiri, bahkan melangkah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Itu saya kalau cerita ini, saya pasti. Saya juga mau nangis sih Pak, cuma gengsi banyak penonton. Gengsi lagi. Aduh. Sedih. Ya, betul. Saya ngerasain Pak, karena saya juga gemuk Pak. Tapi saya pernah kurus. Akhirnya kami pindah dari 1 anak, 2 anak, 8 anak, kemudian 14 anak. Makin bertambah-tambah. Yang Buddha, yang Muslim, yang Katolik, yang Kristen, yang Hindu, semua kami rawat. Kita satu keluarga. Karena kita hebat. Kita visinya bukan untuk mengagamakan orang, tetapi kemanusiaan dan ingin membuat orang sukses dalam hidupnya. Akhirnya, maka satu saat, karena sudah semakin banyak anak, tentu biaya operasional kami makin meningkat. Kita banyak berdoa, membangun jejaring, maka ketemulah saya dengan Mak Beli Kiong. Itu. Berarti pelopor juga dia sih. Pantesan sayang banget sama Pak Ridson. Pokoknya Pak Ridson, harus Pak Ridson. Ternyata sejarah terkuak di sini. Lanjut. Mbak Meli ini datang bukan memberi ikannya, tetapi memberi kail. Dia memberi Pak Ridson, saya memberi pelatihan membuat keset, membuat telur asin, kemudian mempertemukan dengan berbagai relasi dan lain sebagainya. Dan ini hebat buat saya. Dan akhirnya lembaga kami legalkan di Kementerian Hukum dan HAM, di Dinas Pendidikan, di Dinas Sosial. Jadi sekarang bernama Yayasan El Safan. Ada singkatannya Pak? Tidak ada singkatannya. Artinya itu Tuhan yang melindungi. Jadi filosofinya. El Safan kami ini melindungi. Tuhan yang melindungi. Jadi filosofinya kami ini tunanetra kan sering pergi kemana-mana sendiri. Kalau Suhu berjalan kemana-mana mengendalikan mata. Kalau kami benar-benar mengendalikan Tuhan, karena dengan tongkat kami berjalan, tidak tahu apa di depan, tidak tahu apa, pokoknya tidak tahu. Jadi benar-benar El Safan, Tuhan yang melindungi. Dan tapi sampai hari ini, kalau boleh jujur, mereka yang pakai tongkat sekarang lebih aware dan tidak akan jatuh ke lubang Pak. Dibanding anak-anak sekarang pakai handphone. Ambil jalan dengan handphone jatuh ke got Pak. Tapi bersyukur sampai hari ini belum pernah ada yang mengalami kecelakaan dan lain-lain. Belum ada. Kalau masuk got ada beberapa kali, itu biasa masuk got. Lubang lah ya kita bilang. Masuk got atau tabrak bajai yang diparkir itu biasa. Jadi dalam perjalanan kemudian kami membuka sekolah TK, SD, SMP, SMA. Kemudian kami membuka pelayanan panti sosial, berpindah ke Jalan Dermaga di Klender. Kemudian 2 tahun di situ berpindah lagi di Jalan Delima, di Buaran 6 tahun. Itu semua menyewa. Dan akhirnya oleh belas kasihan Tuhan Yang Maha Esa, maka 2017 El Safan secara resmi telah memiliki gedungnya sendiri di Pondok Bambu, Suhu. Pondok Bambu. Ini saya
terharu karena orang kampung seperti saya, tunanetra, ada di kota metropolitan sedemikian rupa, bisa ada sampai di posisi ini. Itu bimbingan Tuhan. Ini semua tepuk tangan nih Pak. Semua bertepuk tangan, luar biasa. Bimbingan luar Tuhan. biasa. Iya. Luar biasa. Ya, artinya bagaimana seorang buta ini menuntun yang buta. Selain menuntun yang buta, tetapi dapat dipercaya oleh ratusan, ribuan, puluhan ribu orang. Yes. Itu buat saya pribadi sangat mengagumkan. Karena orang tidak lagi melihat kebutaan, tetapi melihat implikasi yang telah dikerjakan. Apa dampak yang telah dikerjakannya. Iya. Dan akhirnya saat ini siaran aja sama Pak Rizwan. Ya, hari ini Pak, pagi ini belum siaran sama Bapak. Lembaga Bapak, yayasan Bapak sudah dapat suntikan 1 juta Pak dari yang sedang berulang tahun hari ini juga. Belum siaran. Belum siaran, tapi rezeki sudah datang duluan. Luar biasa. Amin. Alhamdulillah, puji Tuhan. Amin. Orang baik nggak pernah ketukar Pak rezekinya. Jangan pernah kita berpikir saya nggak bisa. Buktinya Bapak ya bisa, masa kita nggak bisa ya. Iya. Dan prinsip kami, malas, Pak, bukan dan prinsip kami seperti yang diajarkan oleh Mbak Meli, jangan pernah minta-minta sama orang. Berbuatlah sesuatu, maka izinkanlah Tuhan yang Maha Esa itu yang menggerakkan orang, karena sejatinya Dia tidak akan pernah melupakan kita. Ya. Iya, betul. Kita yang sering lupain Dia. Kita yang sering melupakan beliau. Saat kita kuat, makin jauh darinya. Saat kita jatuh, baru mendekatkan. Aduh, cewek aja nggak mau digituin. Ya kan? Iya. Lagi ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, abangku tendang. Iya, jadi maka saya sangat bahagia. Hasil daripada pelayanan, salah satu indikatornya keberhasilannya adalah output daripada alumni Yayasan El Safwan. Sampai hari ini belum ada alumni El Safwan itu yang menganggur, belum. Ya. Ada alumninya udah berapa banyak Pak? Dari 14 tahun ya berarti. Ya, alumninya sama mantan mereka yang pernah bersekolah di kami itu sekitar 40. Iya. Ya, sekitar 40, ya. Jadi, alumni kami ada yang bekerja di... Iya, 39. Berarti udah 79 loh Bapak. Iya. 79 Bapak ini mengasuh dan membimbing semuanya, luar biasa. Iya. Iya. Dan prestasi-prestasi anak-anak kita sudah sampai di tingkat Eropa. Ada satu anak kita yang ikut lomba di kota Praha di Ceko. Kemudian satu lagi ada performance di Berlin, Jerman. Wah, itu main apa Pak? Musik atau piano? Yang di Praha itu Seriosa. 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 Yes, di sana itu khusus buat choir Pak. Istananya choir. Iya. Dan dia bertanding dengan 148 negara. Cuma dia yang tunanetra. Selebihnya itu normal dan maestro. Oh my. Yes. Berarti dia juga seorang maestro Pak. Dan dia bisa bertahan sampai 15 besar dari 148 peserta. Ya, tepuk tangan. Luar biasa. Jadi ada kepuasan batin yang tidak bisa diukur dengan apapun. Saya capek apapun kalau ketemu anak-anakku di panti langsung hilang semua. Ya, hilang semua. Ya, dan saya mengucap syukur Suhu ada di lembaga ini karena saya sendiri adalah tunanetra yang diizinkan Tuhan mengasuh para tunanetra. Jadi automatically para tunanetra asuhan kami itu mereka tidak punya peluang
untuk mempertahankan dirinya dengan keberadaannya sebagai orang buta untuk tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya motivasi mereka, kalian harus kuliah setinggi-tingginya sebisa kalian. Karena saya sendiri sudah kuliah S1 dan S2. Jadi tidak mungkin mereka akan berkata, saya tidak bisa Pak Ritson. Karena mereka tahu bahwa bapak mereka, Ritson, itu S2. Nah, gitu. Kemudian, saya motivasi mereka. Kalian harus menikah, usahakan, minta sama Tuhan, cari yang pasangan tidak buta. Karena istri saya tidak buta. Jadi mereka punya greget, mereka punya harapan untuk bagaimana cara bisa punya pasangan yang tidak buta. Kemudian kalian juga harus menjadi entrepreneur. Harus bisnis, harus apa? Karena kita juga sedang melakukan itu. Ya. Nah, ini Pak Anton Teddy khusus mendidik yang para entrepreneur. Iya. Jadi bisa, boleh. Nanti bisa bertemu, bisa lebih lanjut membimbing adik-adik kita supaya menjadi orang-orang manusia sukses. Yes. Ya, karena kami sedang mengembangkan pelayanan berbasis IT juga di sini, Suhu. Jadi anak-anak kami, IT. Ya, anak-anak kami di sini kita. Saya bingung, Pak. Katanya pada bisa main handphone, main laptop, main elektronik semua kayak orang normal. Bisa. Iya, bagaimana ini? Jadi setiap Android atau gadget yang kita punya ada aplikasinya. Ya. Aplikasi aksesibilitas namanya. Itu bisa diaktifkan dan dia berfungsi sebagai pembaca layar. Dan Androidnya tidak berbeda, touchscreen. Jadi kita juga bisa mengetik, membalas WA, mengirimkan SMS, bikin video, bikin pesan suara, punya Instagram, Twitter, Telegram, Facebook, semua punya. Bahkan YouTuber. Jangan-jangan. Waduh. Kalah kita Pak yang komplit. Memang Tuhan tidak tidur. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Aduh, benar-benar. Merinding. Dan metode pendidikan kami berbasis IT. Jadi sekarang guru mengirimkan materi soal melalui email ke email siswa-siswi kami dan mereka mempelajari, membahas, membaca soal, mengisi soal, kemudian mereka balas lagi dengan email. Begitu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Nah, ini ada Romo Arfan. Ayo, jangan patah semangat. Nah, ayo Pak. Terima kasih Romo. Aja luar biasa nih. Ya, Romo Arfan juga. Ini baik banget Romo. Tiap hari dia tidak ada hari. Hari ini dia sakit, kurang enak badan. Dia tiap hari keliling bagi-bagi makanan kepada mereka, orang-orang yang susah, kesulitan. Ke tempat-tempat penampungan itu sampah. Juga dia dana tiap hari dibagi-bagikan. Ini Romo Arfan kita nih, luar biasa. Iya, lanjut ya Pak Ritson. Ada waktu. Berkenan dengan itu, saya juga mendidik kepada anak-anak panti untuk mereka juga hidup peduli. Maka mereka punya program iCare 1 tahun 4 kali untuk datang berbagi. Ya, untuk datang iCare ini program anak-anak panti mengumpulkan celengannya bersama para pengasuh. Kemudian mereka tergantung programnya, apakah berbagi makanan, atau berbagi sembako, atau berbagi kebutuhan harian. Kemudian mereka membeli, dan mereka pergi berbagi. Dan ini sudah berjalan 10 tahun. Bukannya yang meminta, tetapi memberi. Inilah yang namanya kasih, baru terima kasih. Kita nih, bahasa Indonesia, salah lu, ngaco. Terima kasih. Mintanya terima dulu, baru kasih. Harusnya kan kasih, terima ya. Aduh. Luar biasa anak-anak kita nih, anak bapak ini. Bagaimana ini bercerita harus memberi dulu, tak mengharap kembali. Dalam keadaan yang susah pun ternyata kita harus memberi iCare. iCare, bukan iCare ini. iCare. Wow, ini inspiring. Prinsip hidup kita bahwa orang harus melihat kebutaan itu sebagai cahaya ilahi, sehingga tidak lagi melihat kekurangannya, tetapi di sana ada gambaran kebaikan yang bisa kita tebarkan, apakah melalui
bakat mereka bermain musik, kita harus berbagi cerita inspirasi hidupnya, dan dalam 1 tahun 4 kali mengumpulkan celengannya untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Di sini ada 1001 Food and Drink dari Lampung, Pak. Ya, itu mamahnya juga udah puluhan tahun selalu memberikan kayak gitu, menampung untuk mengadakan pengajian di rumahnya. Terus juga udah 5 tahun dari mamanya masih hidup sampai sekarang nih berlanjut, itu ada warung sedekah. Jadi siapapun boleh ngambil makanan yang disediakan. Awalnya mereka sendiri inisiatif keluarga, tapi lama-lama jadi banyak yang dukung juga. Itu juga orang-orang sosok hebat-hebat semua. Termasuk Pak Ritson ya, saya berpikirnya luar biasa maju. Mungkin itulah yang dikatakan benar. Pada saat Bapak minum itu tidak kenapa-napa. Dan Tuhan menggunakan Bapak. Iya benar-benar. Ini benar-benar. Tuhan menggunakan Bapak untuk menjadi pencerah di bumi ini. Ya. Ya pas, gara-gara saya susah mengekspresikannya Pak. Luar biasa, dan kita jadi saudara gara-gara Mark Meli ini ya, kayaknya udah kenal lama juga memang kayaknya. Aduh, terima kasih Mark Meli. Yang terakhir Suhu, kami sekarang sudah membuka cabang di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, yaitu Sekolah PAUD Inklusi Terpadu. Ya. Sekolah itu saya lupa mau tanya tuh Pak. Sekolah inklusi PAUD terpadu ini menggabungkan anak-anak berkebutuhan khusus dengan yang tidak berkebutuhan khusus. Jadi sekolah El Safan terpadu itu yang pertama di Kabupaten Poso yang menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus, tapi usia dini, usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Selama ini orang tua susah untuk menyekolahkan anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus, tapi kemudian El Safan hadir di sana, dan kita sudah menamatkan kurang lebih 40 siswa, dan sekarang ada 33 siswa di sekolah PAUD inklusi kami. Kita bersyukur itu berjalan dengan lancar. Jadi ada 4 guru di sana, jadi ditambah dengan yang di Jakarta kurang lebih sekitar anak-anak kita itu ada sekitar 70-an, 80-an. Kemudian yang paling terakhir, yang terkini yang kami buka adalah Training Center for Disability. Jadi pusat balai latihan kerja. Saya menyadari Suhu bahwa kebanyakan di Indonesia secara mainstream anak-anak tunanetra itu atau yang berkebutuhan khusus sekolah TK, SD, SMP, SMA selesai. Kemudian orang tuanya bingung bagaimana, mau kemana, mau apa. Lanjutannya. Maka saya berinisiatif atau kami berinisiatif untuk membuka pusat balai latihan kerja disabilitas itu. Kita ada lahan seluas 12 hektar. Ya, jadi kita menanam 1.500 pohon cengkeh, 1.500 kopi arabica, kemudian ada durian Musan King, ada alpukat merah dan mentega, juga ada mangga manis madu, ada nangka. Nah, jadi kita membuka pusat balai latihan kerja penyandang disabilitas, tapi berbasis pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Selama ini, pusat balai latihan kerja kebanyakan menjahit, melukis, bengkel. Benar-benar. Nah, kami El Safan ingin buat terobosan baru, bahwa ternyata waktu saya di Myanmar itu tunanetra bisa bertani. Saya di Myanmar itu saya ke Myanmar itu di Swedagon Temple, di sana juga ada Swedagon Temple itu saya belajar di situ. Tunanetra itu bisa bertani. Nah, maka kita coba mengembangkan dari pertanian itu, maka penyandang disabilitas bisa mengolah tanaman organik, apotek hidup, dan dijual dengan online. Dan itu semua bisa dikerjakan oleh penyandang disabilitas. Daun cengkeh bisa kita ubah menjadi minyak atsiri, dan itu mahal harganya.
kemudian bisa membuat keripik nangka, kemudian dodol durian, itu kedepannya suhu, ya. Dan semua orang tuli, orang pakai tongkat, orang buta bisa melakukannya, termasuk beternak ikan mujair, ikan lele, ikan patin, ya. Itu bisa dikerjakan orang-orang disabilitas semua, bisa. Dan itu yang sedang kita siapkan. Jadi kemarin saya ada ambil klipnya Bapak waktu di Ponceng kayak itu, Pak. Saya ambil video klipnya buat di-share sebelum tayangan kita. Pada nanya, orang buta bisa bertani gitu. Ya karena Mak Melikyong ngomongin justru ini, petani buta ini. Swadaya sendiri. Ya saya nggak tahu Bapak ternyata juga gembala saya juga. Gembala kehidupan. Jadi saya pikir petani luar biasa, petani apa ini kan? Nah baru dikasih CV-nya. Oh ternyata orang luar biasa yang saya ajak ngomong hari ini nih. Jadi gimana pertanyaan orang-orang ini adalah, kan nggak bisa lihat nih Pak ya, tapi gimana bisa tahu panen belum bisa, pokoknya udah waktunya itu gimana taunya gitu dari pertanian ini bagus apa nggak bagus, terus juga kapan waktunya, wah itu yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu. Jadi trainingnya spesial sekali. Ya, jadi seperti pebisnis lainnya, misalnya dia punya travel agent, tidak mungkin ownernya akan bawa mobil ke sana kemari, kan begitu? Ya, jadi kita tunanetra adalah konseptornya, kemudian kita bangun sistem pengawasannya, dan semuanya berbasis IT. Jadi kita dapat mengontrol dari Jakarta apa yang dilakukan oleh karyawan di BLK yang ada di Poso melalui teknologi. Jadi polanya kita sudah sekian rupa suhu sehingga tunanetra tidak bisa diakalin, ya, tunanetra tidak bisa diakalin. Atau kalaupun bisa diakalin, akhirnya saya berpikir begini. Ternyata kita Pak, ya akalin, yang tidak buta juga diakalin, kan begitu. Ya, ternyata kita yang normal inilah yang sebenarnya hati kita buta Pak. Betul, jadi hari ini kita baru terbuka mata hatinya dan bisa melihat, bisa belajar bahwa tolonglah jangan patah semangat buat saudara-saudara kita yang sehat, masih diberkati semuanya dengan kelengkapan tubuh kita. Kita harus berusaha dan berjuang lagi, jangan sampai down di saat pandemi ini, jangan sampai juga mikir mau mengakhiri dan segala macam. Lihatlah mereka yang betul-betul jadi panutan kita, bahwa hidup ini begitu indah, begitu berharga, begitu kita melihatnya sebagai suatu yang sangat luas, sebagai berkah cahaya yang turun dari langit, memenuhi cahaya kita. Ya itu Pak Ritson, waktu kita cepet banget Pak, udah 48 menit lagi. Ya, yang terakhir dari saya kayaknya luar biasa, cepet sekali. Ya. Yang terakhir dari saya masih ada satu kerinduan besar bersama Mak Melikyong, yaitu kita punya impian untuk punya blind cafe. Jadi kafe khusus, kafe khusus yang diolah oleh tunanetra, desainnya semua gelap dan lain sebagainya. Tapi ini in proses, makanya kita sudah tanam kopi duluan, supaya kopinya dari situ, kopi Arabica. Nah, mudah-mudahan waktu-waktu ke depan ini akan terwujud dalam prosesnya. Dan sebagai closing statement, Suhu, sebagai closing statement, bahwa mata di kepala kita masing-masing ini ternyata hanya aksesoris belaka. Betul. Yes. Bahwa mata di kepala kita ini masing-masing ternyata hanya aksesoris belaka. Mengapa demikian? Karena ada banyak orang yang melotot, tapi dia tidak tahu apa yang dipelototinnya. Ada banyak orang yang melihat, tapi dia tidak mengerti apa yang dia lihat. Ada banyak orang yang melek, tapi dia bingung dengan apa yang dia lihat.
Nah, oleh karena itu, marilah kita melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata orang biasa. Amin. Amin Tofo. Kalau Bapak amin, saya pakai Tofo. Amin Tofo. Amin Tofo. Amitofo itu Amitabha. Amitabha itu cahaya tanpa batas, usia tanpa batas. Ketika kita sudah melihat Amitabha ada dalam hati, sama nur ilahi ada dalam hati, sama cahaya Kristus ada di dalam hati, cahaya ilahi dalam hati, cahaya itu tanpa batas. Menyilaukan buat orang yang hanya senang keduniawian, tetapi memberikan teduh ketenangan dan kebahagiaan serta tuntunan bagi mereka yang bisa membuka sisi spiritual. Hari ini di depan saya adalah sosok spiritual kelas atas yang sudah melihat blackout-nya dunia. Karena kita meditasi nyari panjang-panjang, lama-lama cuma nyari blackout. Bener, ketika kita blackout itu hati kita langsung tenang, reda, sama seperti orang katanya nyelam Pak, nyelam di dalam samudra. Blok, hening di dalam keheningan, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, itu menemukan hakikat kedamaian di dalam itu. Dan Indonesia, kita berharap belajarlah jangan membesarkan ego kita, membesarkan kebencian, membesarkan sesuatu yang bisa menyebabkan perpecahan dan perpisahan. Tapi mari kita merawat cinta di lubuk hati kita, biar tanaman cinta ini bersemi dan terus berkembang, tumbuh lintas agama sebagai manusia, dan kita memberkati semuanya dengan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Kita saling membangun, saling membantu, dan melihatlah dengan hatimu. Jangan hanya melihat dengan mata daging, karena mata daging ini kadang-kadang menipu. Saya mau belajar. Mari kita belajar dengan Pak Ritson, melihat dengan mata hati. Luar biasa hari ini pencerahan tingkat dewa ya. Dan pada pemirsa, terima kasih pada Kotomi Wong yang tadi sudah hadir, juga kepada Pak Anton Teddy, dan pada teman-teman dari Vibrasi Positif Pak. Jadi kita ini ada 2 vibrasi Pak dalam satu hari. Pagi di tayangan 1101 jam 11 pagi adalah tayangan vibrasi kebaikan. Nah, terus kalau malam nanti ada di jam 10 malam 10.001 itu vibrasi positifnya kok Tommy Wong. Nah, ini buat entrepreneur Pak. Tommy Wong membimbing mereka yang lagi down untuk bangkit kembali di tengah pandemi, memberikan input-input bagaimana cara bisnis, menata diri, bagaimana mengembangkan jiwa, mengembangkan hati. Dan kalau saya khusus hanya kebaikannya aja hari ini, ya, di pagi hari. Jadi kita saling melengkapi, dan mungkin nanti Bapak akan jadi tamu spesial VIP selanjutnya. Kita ada tanya mentor. Nah, ini ada Ibu Amelia Kasih, dia juga gembala Pak. Ya, cuma bedanya Ibu Amelia Kasih dengan suaminya ini juga sosok yang luar biasa. Kalau suaminya Pak RT, ya Bapak rumah tangga. Itu Pak RT-nya kita di 2 vibrasi ini. Ibu Amelia Kasih adalah istrinya, juga mereka pengembala semua, satu keluarga yang sangat luar biasa dan mendukung semua orang untuk bangkit dari keterpurukan. Ya, Ibu Amelia Kasih juga notaris Pak. Kalau butuh masalah hukum bisa konsultasi sama beliau. Komplit kita di sini. Restoran juga banyak di sini, restoran minuman yang dukungnya banyak, tidak akan kelaparan. Tapi katanya traktir teman baik makan, tapi jangan makan teman baik. Nah, karena kebanyakan kan kita suka makan teman. Iya. Dan kalau beli jangan beli harga teman, tapi belilah harga normal. Karena kalau harga teman minta diskon, kasihan dong teman kita. Udah jualan ditawar mulu. Nah, ya inilah luar biasa keceriaan kita pada hari ini, mengikiskan ada jarak dimanapun Anda berada, kita bisa berkumpul dalam siang hari dalam suasana yang sama. Tadi ini di sini banyak banget komen-komentarnya, dan pada bilang seru, hebat, keren, terus juga bilang luar biasa, dan mereka juga terharu ya. Mungkin saya juga berkaca-kaca terus dari tadi. Biasanya saya keringetan Pak, tapi ini keringatnya dari mata Pak.
Keringat bahagia harus semuanya campur aduk ya. Nah, untuk siapa tadi? Mary ya. Mary katanya bisa kontak sama Ibu Amelia Kasih ya. Iya. Mary hadir Mary. Nah, nanti bisa DM sama Ibu Amelia Kasih 16. Siap. Oke, untuk Yayasan Elfasan maju terus, pantang mundur, luar biasa. Oh ya, Elsa. Pakai T atau N belakang? Elsafan. N. N Safan. Ya, Elsafan, betul. ya. Elsafan, ya. Ya. Oke, dan semoga anak-anak didiknya maupun alumninya berguna bagi bangsa dan negara ini. Amin. Dan menunjukkan pada kita sebagai pioner, terutama yang di poso tadi, pioner. Siap. Bahwa tempat pendidikan dan pelatihan tidak ada yang tidak mungkin katanya. Amin. Nah, ternyata Pak Bapak kita sudah membuktikan dengan pelatihan yang tidak ada yang tidak mungkin itu, dari bertani, berternak, berikanan ya, dalam perikanan, dan tidak ada kata menyerah di dalam mereka yang sudah dalam keadaan terpentok. Jadi kita yang masih diberikan kekompletan, tolong gunakan optimal semua daripada tubuh kita. Jangan hanya dimanjakan dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi, tapi kita harus mulai insight, melihat ke dalam diri, mengembangkan potensi diri, dan melihat luasnya samudra, dalamnya samudra, dan pancaran cinta kasih tidak pernah padam di lubuk hati. Terima kasih Pak Ritson, guru saya, mentor saya hari ini. Luar biasa pencerahannya. Siap. Dan saya anggap Anda pengganti Gus Dur di zaman sekarang. Berlebihan. Dulu masih ada Gus Dur, bisa bercengkerama, bisa cerita, kocak humor-humornya. Nah, nggak ada lagi tuh. Mereka NU juga udah kehilangan banget sosok guru yang luar biasa, melihat tapi tidak melihat tapi bisa melihat, dan sama seperti Bapak kita hari ini ya. Ya, yang terakhir suhu 30 detik, mudah-mudahan ini bisa membuat kita tertawa. Jadi setelah masih 4 menit. Ya, segelas 3 menit. Ya. Ini beberapa cerita unik setelah saya menjadi orang buta. Yang pertama, segelas berdua. Saya punya teman namanya Robert Huta Barat, dia juga tunanetra. Jadi satu saat saya pergi bertamu di rumahnya. Kemudian kami duduk berdampingan, di tengah kami ada meja. Ya, saya duduk di kursi, dia duduk di kursi, di tengah kami ada meja. Setelah saya bercerita dengan dia kurang lebih 5 menit, tiba-tiba dari rumah keluar mamanya. Halo Ritson, ya. Ngobrol ya dengan si Robert. Nah, kami dua orang buta ngobrol. Tiba-tiba datang disuguhkan sirup dingin dan dari aromanya sangat menggoda karena waktu itu siang-siang. Kemudian dia bilang minum ya. Nah, dia tidak menyebut nama, cuma dia bilang minum ya, kata mamanya kepada kami berdua. Nah, maka sambil ngobrol, saya angkat gelas, saya minum, begitu, kemudian saya taruh lagi. Kami ngobrol. Tiba-tiba gelas saya dengar juga diangkat, diminum oleh si Robert, gitu. Terus, kemudian saya angkat lagi, saya minum, kemudian ngobrol, kemudian minum lagi si Robert. Kemudian yang ketiga kali saya angkat, kenapa gelas kosong nih? Ya. Saya ambil gelasnya, saya tanya sama si Robert, Bet, kamu juga minum? Iya, gelasmu mana? Dia cari-cari di meja, kagak ada gelas. Ternyata satu gelas berdua. Itulah keindahan, saling berbagi, ya. Emang kita cowok apaan ya? Bukan segelas berdua. Bukan sepiring berdua. Aduh, sepiring berdua. Ini sama-sama cowok. Ya, saudara Pak, saudara, orang popo. Ada lagi nggak cerita yang masih ada ini waktu 1 menit? Satu lagi cerita terakhir. Kami makan rujak rame-rame orang buta sekitar 9 orang. Ya, makan rujak. Rujak itu buah-buahan ada di satu piring sendiri. Kemudian sambal rujak di piring yang lain. Nah, kami ini kan ambil buahnya langsung colok-colok ke meja sambal, gitu ya, gitu. Tak. Ini semua orang buta sambil ngobrol, ketawa-ketawa. Nah, satu saat tiba-tiba ibu Endang, teman saya yang di Sumur Batu, dia teriak, loh, kenapa saya punya buah ini berpasir? Kok bukan sambal? Ternyata waktu saya raba, teman saya yang buta, dia tarik itu piring sambal, si ibu Endang bukan ke piring sambal dia comotnya, tapi di meja.
Ya, akhirnya waktu kita juga menghabis.